Puluhan warga di Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, menjadi korban penggusuran yang berlangsung bertahap sejak 2016. Penggusuran dilakukan oleh pihak Kodam 4 atau Wirabuana dengan alasan lahan yang ditempati warga termasuk dalam wilayah okupasi mereka. Peristiwa pertama terjadi pada 13 Desember 2016 ketika sebagian asrama Barabaraya digusur. Setahun kemudian pada 2017, warga yang tinggal di luar asrama menerima surat peringatan terkait rencana pengambilan alih lahan yang mereka tempati. Lurah Barabaraya Idham Arif juga membenarkan bahwa isu penggusuran sudah lama berkembang di wilayahnya. Namun ia mengaku tidak mengetahui detail peristiwa karena baru menjabat sejak Januari 2024. Sebelum penggusuran paksa, warga sempat meminta pendampingan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Gugatan sempat diajukan ke Pengadilan Negeri atau PN, namun tidak berhasil saat dibawa ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau PT pada akhir 2020. Warga kembali memasukkan gugatan ke PN meski diterima, upaya banding kembali terkendala pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas massa. Akibatnya warga kalah dalam gugatan tersebut. Randa menambahkan pada Februari 2025, warga kembali berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan menyertai bukti baru. Salah satunya adalah rekaman pernyataan IC Siti Aisyah selaku pemohon eksekusi yang mengaku tidak pernah mengetahui atau meminta eksekusi di Barabaraya. Dari dulu, karena di sini kan ex asrama, kemarin sudah ada yang terjadi di belakang kantor toh. Itu katanya sudah 8-9 tahun yang lalu. Awalnya itu Pak Di? Iya. Kalau boleh tahu Pak, siapa yang menggusur itu? Kayak orang yang dari mana? Saya juga kurang tahu karena saya baru kan sini, saya sini bertugas Januari. Baru tahun ini di Pak. Iya, Januari 2024. Apakah ini warga pernah diberikan penjelasan secara resmi Pak tentang pergusuran Kalau secara yang jelas? kemarin yang terjadi di belakang kantor, saya juga tidak bisa memberi penjelasan karena bukan saya pada saat itu lurah. Iya, saya tidak tahu prosedurnya bagaimana karena sudah berapa kali terjadi pergantian baru saya masuk. Sudah begitu kondisinya saya dapati. Kalau belakangan ini selama kita menjabat, berita tentang penggusuran itu sudah mereda atau bagaimana Pak? Atau masih ada isunya? Kalau yang masih ada isu-isu itu kayak seperti yang di ini, yang di apa, depan kantor Lurah Lama sama yang di Abu Bakar Lambogo. Tapi saya juga tidak bisa karena hampir rata-rata kami tidak pernah mengetahui karena secara tersurat. Ya. Kita kan pemerintahan, iya semuanya kita punya alur, ada prosedurnya, ada protapnya, pasti kita kalau ada baru kita ini, tidak bisa. Dan memang sudah berjalan sebelum saya sih, sudah berjalan. Dari lama ini Pak? Iya sudah berjalan, bahkan terjadi banding-banding apa semua itu. Kalau dampak itu pasti, artinya warga pasti merasa resah, ya. Karena kenapa? Apa-apa saja pasti dia resah karena kondisinya, apalagi dampak untuk kayak seperti peningkatan PAD kita pasti berdampak, kayak seperti kurangnya animo untuk membayar PBB, yuran-yuran sampah, itu pasti dampaknya, termasuk dampak-dampak itu berpengaruh. Kalau harapannya Bapak untuk warga-warga yang kena gusur atau warga sekitar sini bagaimana Pak? Ya, kalau harapan saya sih artinya ranah pengadilan itu kan bukan ranah kami. Kalau misalnya ada saling mengklaim bukan ranah kami situ, karena kami pemerintahan apapun itu kalau sudah putusan negara, ya kalau misalnya daerah saya ada seperti itu wajib kalau putusan negara. Tapi ini kan semua sudah berproses sebelum kami. Jadi palingan kami cuma dapat dampak-dampak itu. Kalau bicara sejak kapan ya? Sejak 2016 awalnya iya. Iya. Jadi kalau saya mau cerita dari awal tuh terlalu panjangnya, saya singkat-singkat saya. Dari 2016 itu tepatnya 13 Desember 2016
asrama ini di belakang ini kan termasuk asrama. Itu digusur 13 Desember 2016. Nah, digusur paksa oleh pihak Kodam yang mengatakan bahwa asrama ini bagian dari wilayah okupasi Kodam 14 waktu itu. Kodam 7 Wirabuana. Nah, setelah sebagian asrama sudah digusur oleh pihak Kodam yang mengatakan bahwa ini memang wilayah okupasinya mereka. Mereka menggusur asrama dengan mengatakan bahwa mereka ingin mengembalikan tanah yang mereka sewa ke pemilik. Itu awalnya. Nah, setelah dari penggusuran 2016 itu Desember 2016 masuk ke 2017 warga yang di luar asrama ini itu dikasih surat peringatan bahwa Kodam juga akan mengambil alih semua tanah yang ada di luar asrama ini, karena tanah di luar asrama ini adalah bagian dari sertifikat nomor 4. Nah, memang betul kita di luar asrama ini memang betul bagian dari sertifikat nomor 4, tapi kan kita punya alas hak. Nah, alas hak itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Kemarin kita mau digusur paksa oleh Kodam, kita minta bantuan sama beberapa lembaga termasuk LBH yang sampai sekarang tetap mendampingi warga. Nah, setelah proses berjalan terus sampai akhirnya waktu mereka mulai masukkan gugatan ke warga, gugatan mereka di pengadilan negeri awalnya ditolak. Di Eno atau tidak diterima. Mereka banding di pengadilan tinggi di Eno kembali oleh pengadilan tinggi Makassar. Nah, saat masuk di 2020 yang akhir 2020 yang lagi keras-kerasnya itu COVID, mereka masukkan di pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri disitulah gugatan mereka diterima. Nah, saat gugatan mereka diterima, kami warga banding di pengadilan tinggi. Nah, sampai di pengadilan tinggi kami tidak mengawal karena COVID waktu itu, keras-kerasnya COVID. Kami tidak mengawal sidang karena memang ada larangan dari pemerintah bahwa tidak bisa terlalu banyak kerumunan massa waktu itu. Nah, kami tidak kawal di pengadilan tinggi Makassar, kami dikalah lagi waktu itu. Nah, sampai kami lanjut di tingkat kasasi juga demikian, dan akhirnya sampai di tingkat PK, peninjauan kembali pun warga kalah. Nah, dari situlah warga berinisiatif mengajukan bukti baru, yaitu namanya Dardan Perset itu kami ajukan kembali, dan itu berlangsung terus sampai saat ini, sampai akhirnya di bulan Februari 2025 ada statement dari Kabak Opsnya Polrestabes Pak Darmantio. Dia mengatakan bahwa pihak pengadilan meminta kepada aparat kepolisian untuk untuk mengawal penggusuran di Barabaraya. Itu di bulan Februari. Nah, makanya warga bilang tepatnya tanggal berapa Pak supaya kita berhadapan-hadapan. Ya kan? Nah, dia bilang 2 minggu dari sekarang. Waktu itu dia mengatakan 2 minggu dari sekarang, itu di awal Februari. Nah, kita kenanya sekitar tanggal 14, kita hitung berarti sekitar 14-15. Nah, di tanggal 5 itu di Veterani digusur waktu itu. Nah, kita beranggapan bahwa setelah di sana, memang jadwalnya setelah di sana di sini di Barabaraya. Nah, di Barabaraya waktu itu kita blokir jalan semua, baik di sini, baik di Ablam situ kita blokir jalan, dan kita memang sudah siapkan ya perlawanan warga lah seperti itu yang masif. Nah, setelah dilihat perlawanan warga seperti itu, mereka mengurungkan niat untuk
masuk menggusur. Itu di Februari 2025. Nah, setelah mereka mengurungkan niat untuk menggusur, warga berinisiatif kembali untuk mengajukan dari reset kembali. Artinya gugatan perlawanan penggusuran. Nah, kita masukkan gugatan itu, gugatan perlawanan penggusuran, kita masukkan kembali di pengadilan negeri dengan menyertakan bukti-bukti baru. Salah satu bukti baru adalah pemohon eksekusi yang namanya Ice Siti Aisyah itu sama sekali tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah tahu yang namanya Barabaraya di mana, dan saya tidak pernah memohon untuk eksekusi Barabaraya. Tempatnya saja saya tidak tahu. Bagaimana bisa saya memohon eksekusi? Setelah kami bicara dengan yang katanya ini pengacaranya, yaitu Pak Saleh sama Pak Agusta, mereka mengatakan bahwa memang Ice memberi kuasa kepada kami. Setelah dikonfirmasi kembali ke Ice, mereka tidak saling mengenal antara pengacara penggugat ini dengan Ice yang notabene adalah ahli waris. Nah, Ice bilang, saya tidak mau tahu dengan Barabaraya dan saya tidak mau diganggu, saya tidak mau diusik seperti itu. Ada rekamannya kita punya, dan dari bukti seperti itulah selain di pengadilan kita masukkan gugatan baru, kami juga masukkan di Polda Sulsel. Nah, Polda Sulsel sudah iya ACC semua, dan kemarin itu ada kita dipanggil untuk ketemu dengan para pihak selain warga dengan pengacara mereka. Itu kemarin ada sidang kemarin di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.